Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Lili Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi atau tugas saya mengenai logika eh, proposisional dan predikat dalam penelitian saya di skripsi, yaitu efektivitas alat pemrograman berbasis e-block serta bagaimana konsep ini berperan dalam meningkatkan efisiensi dan keterampilan berpikir komputasional siswa. Nah, seperti yang kita ketahui, logika proposisional dan predikat merupakan cabang dari matematika diskrit yang berfokus pada analisis pernyataan benar atau salah. Nah, serta relasi di antaranya. Dalam dunia pemrograman, khususnya pemrograman berbasis blok, logika ini digunakan untuk membangun struktur percabangan, perulangan, dan pengambilan keputusan. Nah, lalu dengan pemahaman ini, siswa dapat berlatih berpikir secara logis, runtut, dan sistematis, sehingga kemampuan berpikir komputasional mereka semakin berkembang dan lebih baik. Lalu, konsep utamanya, konsep dasar logika proposisional dimulai dari proposisi, yaitu kalimat deklaratif yang hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu benar atau salah. Nah, dalam penggunaannya, kita mengenal berbagai operasional logika seperti not, negasi, and konjungsi, or disjungsi, dan implikasi. Nah, operator ini memungkinkan kita untuk menyusun pernyataan yang lebih kompleks. Lalu selain itu ada pula konsep predikat, yaitu pernyataan yang melibatkan variabel. Contohnya seperti misalnya genap itu X, yang berarti X adalah bilangan genap. Nah, predikat ini akan bernilai benar jika X adalah bilangan genap dan salah jika X bukan bilangan genap. Nah, dari sini kita bisa belajar menyusun berbagai aturan logika eh, dari predikat ataupun proposisi. Nah, lalu contoh lainnya seperti pernyataan P maka Q, yang berarti jika P maka sama dengan Q. Lalu bentuk inilah yang kemudian sering muncul dalam implementasi algoritma maupun dalam e-block pemrograman. Nah, lalu contoh penerapan e-blocknya dalam platform e-block ini, konsep logika pemrograman, logika proporsional dan predikat dapat diterapkan melalui berbagai perintah, misalnya seperti if else, repeat until, dan fungsi predikat. Nah, di if else itu menentukan aksi kondisi tertentu, misalnya jika skor siswa lebih dari 70 maka muncul pesan lulus. Jika tidak, maka muncul belum lulus. Lalu di repeat until yaitu sebuah perulangan yang dijalankan terus-menerus hingga kondisi tertentu bernilai benar. Misalnya mengulang perintah menggerakkan karakter sampai menyentuh garis akhir seperti itu. Lalu ada fungsi terakhir yaitu fungsi predikat seperti if is even is even x yang digunakan untuk memeriksa apakah input bilangan yang dimasukkan siswa adalah eh, bilangan genap atau bukan seperti itu. Dengan contoh-contoh tersebut, siswa bukan hanya belajar menggunakan pemrograman sederhana, tapi juga dilatih untuk berpikir logis, menyusun langkah penyelesaian masalah, dan memahami bagaimana komputer membuat keputusan berdasarkan logika. Lalu kaitannya dengan penelitian ini, kajian ini juga sangat relevan untuk penelitian terutama pada dua aspek penting dalam penelitian saya, yaitu pertama ada computational thinking dan juga self efficiency. Nah, pada computational thinking ini, dengan berlatih menggunakan e-block, siswa bisa terbiasa melakukan dekomposisi masalah menjadi bagian-bagian kecil, kemudian mengenali pola dari sebuah permasalahan serta menyusun algoritma untuk solusi yang lebih efektif. Lalu yang kedua yaitu self efficacy atau rasa percaya diri dari dalam siswa saat belajar. Nah, ini melalui pengalaman membangun logika, program secara mandiri, siswa merasa ya lebih yakin bahwa mereka mampu menyelesaikan persoalan awalnya terlihat sulit. Lalu proses ini mencoba gagal, lalu memperbaiki pada akhirnya melatih ketekunan mereka dalam menumbuhkan keyakinan diri dan dalam menghadapi tantangan belajar berikutnya. Nah, sebagai penutup, mungkin dapat kita simpulkan bahwa logika proporsional dan predikat bukan hanya sekedar teori dalam matematika, melainkan konsep yang dapat diterapkan secara nyata dalam pembelajaran pemrograman berbasis blok. Dengan bantuan e-blok, siswa tidak hanya belajar membuat kode, tapi juga mengembangkan pola pikir yang logis, sistematis, dan kritis. Melalui penerapan ini,
dua hal penting bisa dicapai sekaligus, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir komputasional dan juga bertambahnya rasa percaya diri siswa. Dengan demikian, logika profesional yang berpredikat berperan besar dalam mencetak generasi pembelajar yang adaptif serta terhadap teknologi saat ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.